Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kalonika Pilapana Nurhendi di kelas Sosiologi, khususnya untuk anak-anak kelas 10. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang materi ragam gejala sosial, di mana itu adalah bab ketiga di semester 2, dan kita akan ngebahas tentang subbab tentang sosialisasi dan penyimpangan. Kalau di sosialisasi sebenarnya kita agak sedikit ya, karena kita cuma ngebahas tentang tipe, bentuk, dan pola sosialisasi, sedangkan di penyimpangan kita akan ngebahas tentang apa itu penyimpangan dan berbagai macam penyimpangan lainnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan ngebahas sedikit dan mengingat kembali sebenarnya apa itu sosialisasi dan kenapa sih sosialisasi itu bisa ngebentuk kepribadian kalian saat ini. Jadi sebenarnya ya namanya proses sosialisasi itu adalah penanaman nilai dan bagaimana sih ketika kalian diberikan informasi yang asalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Dan kita akan ngebahas tentang apa itu bentuk sosialisasi ya. Yang pertama adalah kita ngebahas tentang apa itu bentuk sosialisasi itu ada apa, ada berapa juga. Nah, bentuk sosialisasi itu ada dua ya. Ada sosialisasi primer dan ada sosialisasi sekunder. Kalian udah jelas lah ya, ada primer sama sekunder. Primer itu pertama dan sekunder itu adalah kedua. Jadi kalau secara sosiologisnya, sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang paling awal dirasakan oleh seorang individu sebelum masuk ke dalam masyarakat. Udah jelas berarti kalau sosialisasi primer itu adalah sosialisasi yang pertama kali dilakukan atau dilalui dan dirasakan oleh kalian saat kalian lahir di dunia dan sebelum kalian terjun ke masyarakat. Itu adalah siapa? Berarti di sini agen sosialisasi primer itu adalah orang tua kalian atau keluarga di rumah. Sedangkan yang kedua itu adalah sosialisasi sekunder, maksud saya. Sekunder itu adalah sosialisasi yang terjadi ketika seseorang telah berada di luar atau masuk ke dalam lingkungan baru. Nah, berarti kalau sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi yang dilakukan ketika kalian berada di luar rumah dan bisa juga dilakukan oleh teman sebaya kalian, teman sepermainan kalian, atau misalnya sekolah, atau misalnya sosial media. Jadi sebenarnya yang pertama itu adalah primer, berarti orang tua atau keluarga. Lalu yang kedua itu adalah sekunder, di mana adalah setelah primer itu tahapannya sekunder dan berada di luar rumah. Jadi kayak misalnya berbagai pihak, teman kalian, sekolah, guru-guru, atau bahkan misalnya Twitter, berbagai macam aplikasi yang ada di sosial media, begitu. Lalu selanjutnya kita akan ngebahas tentang pola sosialisasi. Nah, pola sosialisasi di sosiologi itu ada dua ya. Ada sosialisasi represif dan ada sosialisasi partisipatoris. Yang pertama itu adalah sosialisasi represif, di mana proses sosialisasi yang terjadi ketika ada penekanan berupa hukuman atau sifatnya otoriter. Biasanya gini ya, kadang kan orang tua kita tuh macam-macam ya karakternya. Ada yang orang tuanya itu otoriter, ada yang orang tuanya juga woles, ada yang orang tuanya juga yang nggak terlalu, karena sibuk di luar jadi nggak terlalu memperhatikan, itu macam-macam. Dan salah satunya adalah orang tua yang dia otoriter di rumahnya. Jadi kayak misalnya kalian itu harus nurut banget sama aturan yang dibuat di rumah, nggak boleh pulang malam, kalau misalnya telat sedikit kalian dihukum, terus juga kalian nggak boleh ibaratnya pulang sekolah langsung pulang, nggak boleh nongkrong dan lain sebagainya. Pokoknya kalian tuh sangat-sangat dididik secara tegas dan disiplin. Nah, ini adalah salah satu proses sosialisasi represif ya, dan sifatnya tuh otoriter. Jadi kalian nggak bisa mengganggu atau bahkan nggak bisa berkompromi dengan orang tua kalian karena sifatnya ini otoriter. Dan biasanya cirinya adalah ketika kalian salah, kalian akan diberikan hukuman, begitu. Sedangkan yang kedua itu adalah sosialisasi partisipatoris, itu dimana proses sosialisasi yang mengedepankan penanaman kebiasaan tanpa adanya paksaan. Beda banget ya sama yang represif. Kalau yang partisipatoris itu lebih kepada woles, ayo kita bareng-bareng orang tua sama anak itu kayak ibaratnya bekerja sama untuk melakukan penanaman kebiasaan sehingga anak itu nggak terlalu tertekan, dan ketika misalnya anak juga mendapatkan sebuah prestasi maka orang tua akan berikan selamat atau hadiah gitu. Jadi lebih ke, kalau yang lebih ke ditekan itu lebih ke represif ya, kalau partisipatoris itu lebih kepada yuk kita bareng-bareng gitu orang tua sama anak, begitu. Nah, jadi kalian setelah tahu nih tadi ada sosialisasi sekunder, ada primer, ada sekunder, ada sosialisasi represif dan partisipatoris, itu kalian bisa ya mungkin mengidentifikasi saya itu termasuk anak yang keluarganya seperti apa. Dan sebenarnya ketika pola asuh di keluarga juga, ketika kalian membawa values family ke dalam sebuah masyarakat, itu akan ngebentuk kepribadian kalian. Karena jangan salah loh, ketika misalnya
perilaku kalian di sekolah dan di rumah, terus juga di masyarakat itu akan memberikan kesan terhadap orang lain, oh dia tuh kayak gini, mungkin karena didikan orang tuanya kayak gitu. Jadi sebenarnya tindak tanduk kalian itu kelihatan dan itu akan mencerminkan bagaimana kalian atau bagaimana pola asuh yang diberikan orang tua kalian kepada kalian di rumah gitu. Jadi ya kalian bisa meraba-raba ya, bisa ibaratnya tuh kayak mengidentifikasi sendiri, oh saya tuh termasuk mana ya, oh orang tua saya tuh represif, oh orang tua saya tuh partisipatoris, oh saya tuh cenderung lebih terpengaruh terhadap sosialisasi primer dibanding sekunder dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa ya membandingkan dan bisa mempelajari lebih detail, mungkin karena ini sifatnya lebih dalam kehidupan nyata dan cuma kalian sendiri gitu yang bisa, oh saya tuh ternyata kayak gini gitu. Oke, jadi kita akan ngebahas tentang apa itu perilaku menyimpang ya. Saya yakin setiap orang di dunia ini pasti pernah melakukan atau bertingkah menyimpang dari aturan yang berlaku. Nah, kita akan ngebahas tentang apa sih itu perilaku menyimpang dan secara sosiologis itu apakah perilaku menyimpang itu apakah selalu positif, apakah selalu negatif juga, atau misalnya nggak ada positifnya sama sekali gitu. Jadi kita akan bahas tentang perilaku menyimpang ya. Secara sosiologis, perilaku menyimpang itu adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Biasanya perilaku menyimpang itu bisa dikatakan atau dikenal dengan sebutan deviant behavior gitu. Jadi ya orang yang berperilaku menyimpang itu adalah pelaku dari deviant behavior itu sendiri gitu ya. Dan sebenarnya penyimpangan itu nggak selalu sifatnya negatif ya, ada yang positif juga gitu. Jadi tergantung konteksnya sebenarnya. Kadang ada orang yang beranggapan, oh itu nggak menyimpang kok, itu biasa aja gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika perempuan itu pulang malam, itu tergantung konteksnya gitu. Perempuan itu pulang malam dari ngapain, habis ngapain gitu. Kadang ada perempuan yang misalnya dia pulang malam habis pacaran, atau misalnya habis kerja, atau misalnya habis kerja kelompok ya. Itu sebenarnya tergantung konteksnya dan tergantung orang yang melihatnya gitu. Kadang kalau misalnya ada orang yang punya mindsetnya terbuka, itu ngelihat perempuan pulang malam itu ya nggak langsung melabel dan nggak langsung menjudge gitu ya guys. Jadi tergantung konteks. Jadi sebenarnya semua hal yang ada di dalam hidup itu tergantung konteksnya sebenarnya. Jadi kita nggak bisa menjudge atau. Nah, sekarang kita akan melihat atau mengacu definisi perilaku menyimpang dari salah satu ahli sosiologi, yaitu Karl Marx. Karl Marx itu dia melihat bahwa perilaku menyimpang itu dilihat dari teori konflik, di mana perilaku menyimpang itu adalah ketika perilaku tersebut dibentuk oleh orang yang punya kuasa, orang yang berkuasa, yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya orang yang menyimpang itu adalah ketika orang tersebut itu punya kuasa lebih terhadap orang lain, dan tujuannya kenapa dia menyimpang itu adalah untuk melindungi dirinya sendiri gitu. Jadi ya egois sih sebenarnya, karena saya yakin setiap manusia itu pasti punya egonya masing-masing, tapi khususnya orang yang punya kuasa lebih, orang yang punya jabatan lebih tinggi, itu mereka ketika berperilaku menyimpang, itu tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dirinya sendiri gitu. Jadi ada isu-isu politik, ada ya segi-segi politiknya lah gitu. Kemudian dalam penyimpangan juga kita ada dibagi dua ya, ada penyimpangan primer dan ada penyimpangan sekunder. Jadi kalau misalnya penyimpangan primer itu adalah penyimpangan yang dilakukan ketika seseorang yang berperilaku menyimpang itu tindakannya masih bisa ditolerir oleh masyarakat, atau orang tersebut baru pertama kali melakukan penyimpangan tersebut. Misalnya nih ya, contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari kalian nih, ketika waktu SMP atau misalnya saat kalian SMA sekarang misalnya, itu kalian tuh benar-benar tidurnya tuh jam 3 subuh. Terus kesiangan. Nah, sebenarnya kalian nggak terbiasa untuk kesiangan, baru pertama kali, dan itu pun dibantu oleh faktor macet di jalan. Akhirnya kalian misalnya datang ke sekolah jam 8 gitu. Tapi kalian sebelumnya nggak pernah kesiangan dan itu baru pertama kali. Nah, hal atau perilaku tersebut itu masih bisa ditoleransi dan itu termasuk dalam penyimpangan primer ya. Sedangkan kalau penyimpangan sekunder itu adalah ketika kalian terus-menerus melakukan penyimpangan dan penyimpangan itu sudah tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Contohnya adalah kayak pembunuhan, terus juga misalnya pencurian, begal dan lain sebagainya gitu.
Kemudian di dalam sosiologis itu ada sebenarnya 5 cara seseorang untuk beradaptasi terhadap situasi atau lingkungan tertentu. Cuma di sini saya akan menjelaskan satu aja ya, yaitu adalah sebuah konformitas. Nah, kalau kata John M. Shepard, konformitas itu adalah bentuk interaksi ketika seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tempat tinggalnya. Jadi intinya adalah bagaimana orang itu bisa berperilaku sesuai dengan keinginan dari kelompoknya. Misalnya nih ya, dia tuh misalnya bergaul atau tinggal di sebuah lingkungan yang memang kurang menerima atau kurang mematuhi aturan. Nah, dia itu harus melakukan tindakan itu supaya tindakan itu tuh bisa diterima oleh anggota masyarakatnya. Padahal sebenarnya di hati nurani dia tuh nggak mau kayak gitu, tapi karena tuntutan atau karena keinginan dari masyarakat atau teman sekelompoknya, dia harus kayak gitu. Jadi sebenarnya konformitas itu adalah ketika kita berperilaku yang tidak sesuai dengan hati nurani kita gitu. Dan itu cenderung lebih ke konteks perilakunya itu tidak sesuai dengan keinginan kita, dan terkadang perilakunya itu tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Kemudian kita akan ngebahas ya, emang ada ya pengaruhnya antara perilaku menyimpang dengan sosialisasi, atau mungkin gara-gara sosialisasi bisa menciptakan sebuah perilaku menyimpang. Nah gitu, jadi sebenarnya perilaku menyimpang itu bisa disebabkan karena adanya sosialisasi tidak sempurna. Nah, sosialisasi tidak sempurna itu disebabkan dengan misalnya dalam sebuah keluarga nih. Biasanya kan kalau dalam keluarga itu ada orang tua, ada kakek nenek, ada adik atau kakak, atau misalnya minimal ada ayah sama ibu. Nah, sosialisasi tidak sempurna itu ketika misalnya dalam keluarga itu cuma ada ayah doang, atau cuma ada ibu doang, atau misalnya gara-gara broken home, atau misalnya gara-gara salah satunya meninggal. Nah, biasanya si sosialisasi tidak sempurna itu adalah ketika ada salah satu pihak yang tidak berperan sepenuhnya dalam sebuah keluarga. Itu bisa menjadi salah satu faktor sosialisasi tidak sempurna. Lalu misalnya bisa juga nih kita berperilaku menyimpang ketika kita meniru atau melakukan sosialisasi yang salah. Misalnya kita meniru perilaku anak pang, atau misalnya kita meniru seseorang yang jelas-jelas itu tuh berlawanan, jelas-jelas itu tuh salah, tapi kita dengan sengaja meniru perilaku tersebut. Atau misalnya yang ketiga adalah ketika perilaku menyimpang itu adalah kita berada dalam sebuah lingkungan di mana lingkungan itu tuh memiliki subkebudayaan menyimpang, atau norma atau aturan yang dilakukan atau diyakini oleh masyarakat itu berbeda dengan aturan yang biasanya gitu. Jadi aturannya tuh aneh gitu, dan cenderung lebih ke hal-hal yang negatif dibanding positif begitu. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang sifat dari perilaku penyimpangan. Atau perilaku menyimpang itu sifatnya apa sih? Apakah selalu negatif atau ada positifnya? Ternyata setelah kita kaji itu ada dua, ada positif ada negatifnya. Nah, kalau penyimpangan positif itu adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovasi, kreativitas, dan memperkaya alternatif. Contohnya apa, Bu? Sebenarnya ya sekarang ini ya, kalau misalnya kita berfokus pada kata inovasi dan kreativitas, itu berarti sebuah penemuan baru di mana kita tuh tidak melibatkan gender. Nggak ngelihat oh dia mah perempuan, oh dia mah laki-laki. Enggak, semua gender baik itu perempuan atau laki-laki itu bisa melakukan hal itu. Dan si perilaku itu secara tidak langsung dan sampai saat ini tuh udah bisa diterima secara luas oleh masyarakat. Jadi kayak misalnya contohnya tukang kuli itu kan biasanya laki-laki ya. Nah, misalnya sekarang kita udah bisa banyak ngelihat tuh perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pekerjaan itu. Terus juga misalnya tukang ojek itu kan nggak harus, dulu kan cenderungnya laki-laki, sekarang tuh perempuan. Itu itu sebenarnya perilaku menyimpang tapi sifatnya positif. Kenapa positif? Karena ya tujuannya itu adalah mereka halal ya untuk menafkahi keluarga mereka gitu, dan sebenarnya itu sah-sah aja karena tidak melanggar dan ibaratnya tidak melanggar norma agama dan norma hukum gitu. Jadi itu disebutnya adalah penyimpangan positif. Sedangkan kalau penyimpangan negatif itu adalah penyimpangan yang dimana pelaku bertindak mengikuti nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Jelas banget ya, kalau penyimpangan negatif itu berarti penyimpangan atau orang yang berperilaku yang benar-benar tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada gitu. Kayak misalnya mabuk, minum-minuman keras, narkoba, terus juga misalnya LGBT, terus juga misalnya kenakalan remaja dan lain sebagainya.
Terus kalau misalnya ada yang nanya, Bu, berarti ya perilaku menyimpang itu berbeda dong setiap negara? Betul, berbeda. Karena kalau kita ngelihat LGBT itu di Indonesia ya, itu adalah suatu penyimpangan. Namanya kita tinggal di Indonesia yang masih mengandung budaya timur dong. Jelas berbeda dengan misalnya negara-negara di barat yang cenderung sudah melegalkan LGBT gitu. Dan emang itu kita tidak bisa menyalahkan ya, kalau dilihat dari sisi hak asasi manusia, itu mereka bebas untuk menentukan pilihan hidup. Tapi kalau misalnya kita dilihat dari segi agama, itu jelas dong nggak boleh, karena kan udah jelas ya di dalam kitabnya masing-masing bahwa setiap perempuan itu pasti dipasangkan dengan laki-laki yang beda lawan jenis gitu. Jadi ya kita tidak bisa mengacu pada satu negara doang gitu. Kita harus bisa open minded, harus bisa ngebuka mindset kita bahwa kita tuh hidup bukan cuma kita doang, tapi ada banyak banget orang-orang di sana yang mungkin cenderung perilakunya bertolak belakang dengan kita. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan rasa saling menghargai gitu. Jangan sampai kita tuh etnosentrisme, memandang bahwa kita tuh yang paling baik, kok orang-orang di luar sana tuh jelek banget karena nggak sesuai nilainya sama kita. Padahal sebenarnya jangan gitulah gitu, karena sebenarnya ya nilai apa yang dianggap baik sama kita belum tentu dianggap baik juga oleh orang lain. Jadi intinya adalah kita harus bisa saling menghargai. Nah, jadi sebenarnya itu ya inti dari materi kita tentang sosialisasi dan penyimpangan. Dan saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini di kelas sosiologi. Saya harap kalian tidak pernah puas dan tidak pernah cukup dapat ilmu dari saya, dan semoga ilmu yang saya kasih hari ini tuh lewat video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan kita juga senantiasa berdoa ya supaya wabah pandemi corona ini tuh segera berakhir dan kita segera tatap muka juga gitu. Karena sebenarnya yang saya rasakan dan mungkin kalian rasakan juga adalah komunikasi dan silaturahmi paling abdol itu adalah ketika kita bisa bertatap muka dan kita bisa komunikasi secara langsung gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya dan kalian bisa mendapat ilmu baru, bisa juga diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebenarnya ilmu sosiologi itu adalah ilmu bermasyarakat dan pelakunya atau aktornya adalah diri kalian sendiri, bukan saya aja, tapi kalian sendiri, orang tua kalian di rumah, dan saudara-saudara kalian semua. Jadi jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan bahwa ini adalah hal yang tidak baik dan ini adalah hal yang baik untuk dilakukan begitu. Jadi saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.